Kebijakan presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini sudah tepat dan benar ya, bahwa negara Indonesia ini bukan negara kaleng-kaleng. Di tengah krisis saja Indonesia ini malah jadi kiblat pangan dunia. Waduh, ini ngeri banget ini. Ya, program swasembada pangan jadi bukan omon-omon saja ya. Wah, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Kenapa kita harus bersyukur dipimpin oleh Prabowo? Pernahkah kita semua berpikir sejenak dan bertanya dalam hati kecil kita, apa jadinya negeri ini jika bukan Prabowo yang memimpin? Dunia tidak sedang baik-baik saja. Trump 2.0 datang membawa gelombang kekacauan, perang dagang semakin membara. Bukan tak mungkin dunia menghadapi fase krisis. Lalu bagaimana nasib bangsa ini? Nasib Indonesia? Nasib kita sebagai rakyat? Untungnya kita saat ini tetap melangkah di saat banyak negara gemetar dan hanya menjadi penonton. Hal itu tak lepas dari peran seorang pemimpin yang tak asing dengan perang, yang lihai dalam geopolitik, Mantap bener. diplomasi. Setidaknya kita masih punya harapan, karena Prabowo tidak akan membiarkan bangsa ini tunduk menjadi penonton dan kehilangan arah. Maka bersyukurlah karena hari ini kita punya harapan, dan harapan itu bernama Prabowo. Salam Pancasila, biru suara. Ya, memang pada saat ini dunia sedang tidak bersahabat. Donald Trump kembali mengguncang. Ekonomi global ya gemetar ini kelihatannya ya. Tapi Indonesia ini tetap tegar melangkah karena di pucuk kepemimpinan ada seorang Bapak Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang tak asing ya, tak asing dengan badai, yang hadir bukan untuk panik tapi untuk melindungi bangsa Indonesia ini. Ya, kita semua rakyat Indonesia masih punya harapan, dan harapan itu bernama Bapak Prabowo Subianto. Wah, gimana ini, ngeri bukan main. Ya, kita harus bersyukurlah memiliki pemimpin, memiliki presiden seorang Bapak Prabowo Subianto. Beliau ini rela mati untuk Indonesia. Gimana ini? Hilirisasi. Kita tentu sangat bersyukur Mas Indonesia Gibran dianugerahi Raka sumber Buming Raka. daya alam yang luar biasa. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Cadangan timah kita terbesar kedua di dunia. Kita juga penghasil rumput laut terbesar kedua dunia, serta masih banyak lagi. Tapi nyatanya, sekedar kaya saja ternyata tidak cukup. Karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini, agar punya nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Coba Tidak bayangkan, Indonesia sempat menjadi eksportir biji boksit terbesar ketiga dunia. Sayangnya, Indonesia hanya menempati urutan ke-31 sebagai pengekspor panel surya. Padahal ketika boksit diolah menjadi panel surya, nilainya bertambah 194 kali lipat. Besar sekali. Tapi hilirisasi tidak melulu hanya soal batu bara atau minerba. Hilirisasi bisa dilakukan di sektor lain, pertanian, kelautan, perkebunan, bahkan digital. Untuk hilirisasi digital, nanti kita bahas secara khusus di lain waktu. Jadi inti dari hilirisasi adalah pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Contoh sederhananya, harga teh saat masih berbentuk daun basah akan jauh berbeda dengan teh yang sudah dikeringkan, dipacking, dan sudah diolah menjadi teh dengan aroma tertentu. Sehingga selain mendapatkan keuntungan dari harga jual, dengan melakukan pengolahan kita juga bisa membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, menggeliatkan ekonomi, dan mendapatkan pemasukan negara dari pajak, royalti, PNBP, dividen, maupun bea ekspor. Itulah yang dilakukan negara-negara lain.
bahkan oleh negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Ya gimana ya, Indonesia ini kaya sumber daya alam. Dari mulai nikel, timah, hingga kelapa dan rumput laut. Tapi menjadi kaya sumber daya alam itu saja tidak cukup. Harus ada hilirisasi yang merupakan kunci agar kekayaan ini bisa memberi nilai tambah sebesar-besarnya untuk rakyat. Seperti itu. Mereka mengimpor bahan mentah, diolah, kemudian diekspor lagi, termasuk ke negara asal sumber daya alam itu sendiri. Lalu, nilai tambahnya kemana? Uangnya yang dapat siapa? Lapangan kerjanya siapa yang menikmati? Ya negara yang mengolah itu. Seperti itu ya. Oleh sebab itu, kebijakan hilirisasi penting untuk kita lakukan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah arah yang saat ini sedang Indonesia tempuh. Dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya memang ya, bukan hanya untuk ekspor bahan mentah, tapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan, menguatkan UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan menghadirkan keadilan ekonomi dari desa sampai kota. Seperti itu loh. Ngeri memang ya. Bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Proyek-proyek yang vital segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan 28. yang potensinya bisa mencapai lebih dari 13.000 triliun rupiah di tahun 2040. Satgas Percepatan Hilirisasi juga dibentuk tahun ini. Investasi juga terus digencarkan. Di 2024, realisasi investasi untuk hilirisasi mencapai 407 triliun, hampir seperempat dari total investasi nasional. Karena untuk mewujudkan hilirisasi, kita butuh investasi dan teknologi. Percepatan hilirisasi memang harus diimbangi dengan peningkatan skill angkatan kerja kita. Kita butuh banyak anak bangsa yang ahli dan terampil di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, AI untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam industri ini. Mantap bener. Ya ini tadi presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekedar membangun industri, tapi membangun masa depan. Ya kata Mas Gibran Raka Buming Raka, pemerintah ini telah memetakan 28 komoditas unggulan dengan potensi lebih dari 13.000 triliun ini. Wah ini ngeri banget ini. Tapi ya keberhasilan hilirisasi membutuhkan investasi juga, teknologi, ya sumber daya manusia unggul, termasuk dari generasi muda Indonesia. Ya mari kita pahamilah, dukung dan terlibat dalam lompatan besar ini, karena hilirisasi adalah
tentang masa depan kita semua. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Indonesia jadi kiblat pangan dunia di tengah krisis. Mantap, Dunia sedang bener. dilanda krisis pangan. Mereka menangis kelaparan. Dari Afrika hingga Amerika, harga bahan pokok melonjak. Cuaca ekstrim mengguncang. Di tengah kekacauan itu, Indonesia justru muncul sebagai kekuatan baru. Mantap, Kekuatan bener. yang datang dari hasil kerja keras petani-petani kecil. Bahkan impor beras anjlok lebih dari 97%. Indonesia tak sekedar bertahan, Indonesia bangkit. Di saat dunia mencari sandaran pangan baru, Indonesia melangkah mantap menjadi kiblat. Inilah kerjanya Presiden Prabowo Subianto dengan cangkulnya. Swasembada beras bukan lagi mimpi lama yang tak kunjung nyata. Salam Pancasila, Biro Suat. Mantap bener ya. Memang di saat dunia panik cari makan, negara Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini malah jadi tumpuan. Swasembada pangan bukan mimpi lagi. Kita ini bangkit dari lumpur sawah jadi kiblat pangan dunia. Memang ngeri, memang ngeri. Para petani di Indonesia ini sekarang sudah pada cerdas semua. Pemerintah ya siap mendukung secara penuh. Memang ya tahu sendiri pemerintah sebelum Bapak Prabowo Subianto, yakni pemerintahnya Bapak Jokowi, dengan gencar-gencarnya ya membangun proyek ya penunjang pertanian. Memang dari pemerintah mendukung secara penuh, rakyat mengelola, menjalankan dengan cerdas. Memang swasembada pangan bukan mimpi lagi. Wah, ini loh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara kalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Benar. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Mantap bener. Nah, ini loh pidato dari Bapak Prabowo Subianto ya. Beliau ini tadi sedang mengajak seluruh anak bangsa Indonesia untuk merubah mindset cara berpikir terhadap kebangsaan Indonesia. Dimulai dari cara berpikir yang selalu bergantung pada kekuatan asing, menjadi cara berpikir ya yang percaya akan kekuatan dan kemampuan bangsa sendiri, yang tak lagi bergantung pada asing. Presiden Bapak Prabowo Subianto ini bukan tipe pemimpin yang suka ya mencari kesalahan pemimpin sebelumnya. Jika ada kekurangan pada masa pemimpin sebelum-sebelumnya, beliau ini berusaha untuk memperbaikinya, bukan ya dengan mencari kambing hitam seperti itu. Memang ya tak salah pilih kita semua ini. Ya, kita harus bersyukurlah memiliki presiden seperti Bapak Prabowo Subianto. Ya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Gimana ini menurut kalian?
Gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Urusan hutang dulu Indonesia itu gali lobang. Kita semua tahu. Kenapa di pemerintahan Pak Prabowo malah berubah? Saat menjadi presiden, sekali melangkah aja ngeruk duit Qatar untuk investasi di Danantara sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Atau sekitar hampir 34 triliun di Danantara. Modal segar ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap stabilitas dan prospek Indonesia ke depan. Presiden Prabowo mengambil langkah strategis berbeda dari era Orde Baru dalam pengelolaan keuangan internasional. Investasi ini bukan hutang ya, sekali lagi bukan hutang, sehingga bebas beban bunga dan kewajiban pengembalian. Selain memperkuat Danantara secara finansial, langkah ini menandai kemandirian fiskal Indonesia di tengah ketegangan perang dagang Amerika dan Cina. Dengan mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dari kedua negara tersebut, Indonesia mampu menjaga fleksibilitas kebijaksanaan domestik sekaligus meminimalisir resiko geopolitik. Dalam jangka panjang, strategi ini memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dengan mengurangi beban bunga hutang serta meningkatkan kualitas pembangunan melalui investor strategis. Dan pendekatan ini menjadi contoh bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam mengelola hubungan keuangan global secara mandiri dan juga berdaulat. Ya, memang ya, langkah strategis Bapak Prabowo Subianto, investasi tanpa utang, memperkuat Danantara dan kemandirian fiskal Indonesia di tengah perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Ya, mengurangi ketergantungan luar negeri, menjaga fleksibilitas kebijakan serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ya, sebagai contoh baru bagi negara berkembang dalam mengelola keuangan global secara mandiri. Memang tidak salah pilih kita. Memang harus bersyukur memiliki presiden seperti Bapak Prabowo Subianto. Lanjutkan Bapak, lanjutkan ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Indonesia right now have 8 million Indonesians living overseas, including many working in AI, digital engineering and emerging technologies, with 20,000 Indonesians working in Silicon Valley alone. Ini loh. We're seeing Memang that ya. every single job is going to be augmented. Every single industry is going to be augmented. His Excellency Mutia Hafid, Communication and Digital Affairs Minister of Indonesia. Food security and also education and public service deliveries. Food security has been the concern of President Prabowo, especially amidst the geopolitical situation right now. And also education is the fundamental belief that Indonesia upholds, because when we say AI is a smart technologies, new emerging technologies, then the people behind it also have to be very highly educated to use it. And also with social protection system, public services include social protection system that the president has announced. It will be launched in August 2025. Yes, we believe that talent is one of our greatest national assets, and to build a strong AI future, we must connect and grow our national assets, both within the country and outside the country. We also built AI academic excellence in some of the cities in Indonesia, in Bandung, and also in Surabaya, and to the very east of Indonesia in Papua. Indonesia is open also for international partnership. We have 135 and more partnership globally and also nationally. Ya, Indonesia ini tadi unjuk gigi di panggung AI dunia dalam forum teknologi global. Ya, di Dubai, Menteri Komunikasi dan Digital Bu Muti Hafid ini menegaskan ya bahwa kecerdasan buatan bukan hak istimewa segelintir negara, melainkan warisan bersama umat manusia. Wah, ini salah satu menterinya Bapak Prabowo Subianto. Ngeri bukan main ya. Semoga Indonesia ini semakin majulah di bawah pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, semakin maju lagi,
bukan negara yang mudah disepelekan ya. Indonesia ini bukan negara kaleng-kaleng seperti itu ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe channel Yuda Media. Sekian dari saya, terima kasih.